Mahalnya harga kebutuhan pokok dirasakan pembeli yang berbelanja di pasar tradisional Purwakarta, Jawa Barat. Harga beras medium dijual Rp15.000 per kilogram, sedangkan harga beras premium dijual Rp16.000 per kilogram. Harga pasaran melampaui harga eceran tertinggi dari pemerintah. Untuk beras medium sebesar Rp13.500 dan beras premium Rp14.900. Berat banget gitu loh, apalagi ayam semua naik semua sekarang. Berarti beras, ayam itu memberatkan Bu ya? Berat banget, terutama ayam. Ayam itu gara-gara MPG. Itu kalau MPG stok tuh enak. Kemarin pas itu turun banget itu waktu kan libur sekolah. Itu ayam turun, telur turun gitu. Wis karep-karepmu wowo. Wis karep-karepmu negara-negaramu. Wong cilik mbok iles-iles ya. Jamane Presiden Prabowo wong cilik diiles-iles bolo. Ya. Tadi keluh kesah ibu-ibu yang bercerita harga ayam mencapai 43.000 hingga 45.000. Gila ya. Kalau harga bahan pokok naik diimbangi dengan gaji atau pendapatan orang itu juga naik, itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau pendapatannya sama aja, terus kebutuhan semua apa-apa naik, ya itu yang jadi problem. Orang jadi tambah susah, tambah miskin. Ya. Dan episode ini terus berlanjut bolo hingga tahun 2027. Ya. Dan anehnya kemarin katanya Bu Nani SD yang sebelum digantikan oleh Pak Sudaryono itu kan mau mengefisiensi anggaran, bener gak? Ya kan, mau mengkonsenkan kualitas daripada kuantitas, bener gak? Ya. Tapi anehnya anggaran pendidikan di tahun 2027 itu malah dicaplok 240 triliun. Padahal tahun 2026 itu 223 triliun. Lah kok naik? Ya. Naik berapa triliun itu? 17 triliun. Ya. Katanya efisiensi. Ya. Banyak itu loh MBG yang nggak dimakan itu banyak dibuang-buang itu. Yang susah siapa? Rakyat. Bahan pokok kenapa mahal? Karena langka. Ya, supply and demand-nya nggak seimbang. Semua diborong sama MBG. Yang beli di pasar untuk makan sehari-hari nggak ada barangnya. Ada pun ya sedikit. Itu yang menyebabkan supply and demand-nya nggak seimbang. Akhirnya apa? Ya rumus ekonomi main, bos. Semakin sedikit banyak barangnya ya semakin mahal. Kalau semakin banyak barangnya ya semakin murah. Itu rumus ekonomi. Wis dikritik A sampai Z gak kerungu blas iki bolo. Ngene iki piye terusan pemerintah iki? Wong cilik diles-iles bolo. Ngesakno aku. Wong aku wong bakulan ya. Gelek petuk wong bakulan. Ki mau sales parfum rene bolo. Bapak yang ngomong wis ruko-ruko neng daerah Surabaya akeh sing tutup, Mas. Ruko-ruko akeh dijual. Ya era Prabowo iki tok lho. Beh, jan tenan. Piye menurut bolo iki, Bro? Ya, presiden kita ya, presiden Bapak. Breaking news, guys. Tak kasih informasi baru lagi dan saya juga ingin bertanya kepada kalian ya. Nih lihat. Ini sekarang tentang Kopdes ya. Koperasi Merah Putih. 3.123 gedung Kopdes di Jateng terbangun tapi belum beroperasi. Beban listrik ditanggung pengurus, gedung boleh disewakan jadi tempat nikah. Makanya kemarin juga ada tuh di FYP saya itu ada yang dijadikan resepsi pernikahan, ada yang dijadikan lapangan badminton ya kan, ada yang jadi pokoknya tidak sesuai dengan tujuan dari Kopdes ya. Mungkin nggak tahu kenapa ya. Dananya habis paling. Pak Purbaya masih bingung gini ya. Cari uangnya kemana lagi ya. Pajak online udah digas ya. Apa-apa udah naik semuanya juga bingung ini. Bayangkan ya. Buat operasional Kopdes nanti itu berapa triliun lagi ya kan. Tapi benar ya. Benar di kota saya itu juga sudah terbangun. Tapi kayak mati suri. Jadi udah selesai pembangunannya 2-3 bulan kemarin. Bahkan ada yang 4 bulan itu yang cuman berdiri aja tidak buka ya, cuman ya udah bangunan jadi udah beres tuh. Sekarang nunggu apa lagi ya nggak tahu ya kan.
karena itu programnya Pak Prabowo ya. Anda bayangkan kalau itu dipakai buat jalan, ya kan? Uang 1,6 miliar itu loh ya. Buat jalan-jalan di desa, buat mapping jalan-jalan yang masih lemah itu apa? Tanah, ya. Buat memperbaiki jalan yang makadam, yang hancur, rusak. Di daerah saya itu masih ada beberapa yang jalan sekarang itu kan kanan kiri kan sawah. Jadi walaupun diaspal itu sudah karena tanahnya goyang. Jadi ya tetap kalau kena hujan, tetap kalau kena truk ngangkut panen gitu ya, panen tebu atau panen apa itu gampang sekali rusak ya. Jadi ya itulah teman-teman. Terus uang ya, saya bayangkan berapa triliun ya, bahkan ratusan triliun. Zamannya Prabowo itu seperti jadi apa? Jadi asap ya, tidak mengena ke rakyat sama sekali ya. Ini terbukti bener di daerah saya juga udah terbangun ya udah. Mobilnya juga sudah ada, truk-truknya itu truk sama apa ya, mobil satunya itu pickup apa-apa itu yang dari India udah jadi ya beres. Ya. Apa hanya seperti ini? Yang diuntungkan siapa dong dari sini? Kalian coba tinggalkan di kolom komentar. Proyeknya udah kelar, nggak jalan, nanti kalau invalid alasannya balik lagi SDM-nya nggak bisa mengelola. Terus yang untung siapa dong? Pak Kodari, Anda ini ya, Anda buat survei lalu lebih dari setengah anak-anak Indonesia sebelum ada MBG itu kelaparan. Kalau memang betul ya pemerintah ingin kasih makan anak-anak, nggak usah pakai dapur SPPG, nggak usah pakai badan ini dan itu. Terlalu banyak anggaran yang disunat untuk kalian. Terlalu banyak anggaran yang dikorupsi sehingga anggaran yang begitu besar itu sebenarnya tidak utuh lagi untuk makan anak-anak. Begitu. Kita udah paham permainan ini. Kalau memang betul pemerintah mau kasih makan anak-anak, kasih saja langsung ke orang tuanya yang mengolah. Anak-anaknya pasti lebih suka Pak daripada dibuat dapur SPPG begitu loh. Jadi kita tahu yang dikasih makan ini sebenarnya bukan anak-anak, tapi pengusaha-pengusaha MBG. Nah yang kedua adalah yang benar sebelum ada MBG tidak pernah ada anak-anak keracunan, ya karena mereka diberi makan dengan baik oleh ibunya masing-masing. Sesudah ada MBG malah ada keracunan Pak. Ini yang perlu dipikirkan. Anda meracuni anak-anak kita kan itu berbahaya sekali, begitu. Nah ini lagi Pak Ketua BKN yang baru. Anda tidak puas anak-anak aja yang keracunan, maunya guru-guru juga ikut keracunan, sehingga Anda menyarankan guru-guru juga mencicipi begitu. Yang benar harusnya yang mencicipi makanan itu adalah para pengusaha-pengusaha SPPG itu. Itu Pak. Biar mereka lebih dulu mencicipi, biar kalau keracunan mereka dulu yang keracunan, bukan guru, bukan anak-anak, begitu. Enak aja Anda, udah gurunya gajinya sedikit, Anda mau suruh lagi mencicipi makanan yang berpotensi ada keracunan. Aduh, cara berpikir pejabat kita ini gimana ya? Pusing sebenarnya.